Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Profesor Dr. Rocky Gerung yang sedang ramai itu, yang sedang meramaikan dunia maya, adalah utusan Allah. Membaptis seorang Rocky Gerung menjadi seorang Rasul jelas melukai common sense publik, khususnya umat Islam yang meyakini dan mengimani bahwa hanya Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi Nabi dan Rasul di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Mursyid Thariqah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, yang akrab disapa dengan Abah Aus, kembali bikin kontroversi. Setelah sebelumnya menubatkan bakal capres Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi yang konon sedang memperjuangkan kebenaran melawan Dajjal di Pilpres 2024, kini ia membaptis seorang Rocky Gerung yang di mata mayoritas rakyat Indonesia sebagai sampahnya bajingan akibat makiannya yang brutal kepada Presiden Jokowi sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Masya Allah. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Profesor Dr. Rocky Gerung yang sedang ramai itu, yang sedang meramaikan dunia maya, adalah utusan Allah yang membawa bahasa kaumnya. Bukan hanya Rocky Gerung, seluruh profesor itu utusan Allah untuk mentabligkan ilmu Allah ke umat dengan bahasa masing-masing di lisan kaum. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir. Antara lain di samping kiri ada. Ini utusan Allah untuk mentabligkan. Tabligh itu wajib, kewajiban Rasulullah Muhammad. Tapi bukan Nabi Rocky Gerung, utusan Allah, Rasul Allah. Rasul itu utusan. Seperti Abah sekarang bikin Rasul 313. Gitu, membawa amanat untuk menyampaikan talqin zikir, utusan, kurir atau kurir. Kenapa mereka sudah ada, kita tiap baca tiap salat tahajud rakaat kedua baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Profesor, doktor itu adalah orang-orang yang sudah jadi utusan Allah dengan bahasa kaumnya, menurut keahlian masing-masing, untuk mentabligkan ilmu Allah kepada umat. Pertanyaan yang kemudian muncul di benak publik, ada apa dengan Abah Aus di tahun politik menjelang Pilpres 2024 justru kerap kali melontarkan kontroversi yang dinilai syarat dengan tendensi politik? Ketika Abah Aus mengidentikan Anies Baswedan dengan Imam Mahdi, publik pun sontak bereaksi keras. Nah, kini Abah Aus justru memusisikan seorang Rocky Gerung yang dinilai masyarakat mayoritas negeri ini sebagai manusia bajingan yang tak punya akhlak dan moral, justru diposisikan dalam marwah tertinggi sebagai seorang Rasul. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW merupakan Rasul dan Nabi di akhir zaman? Sebagaimana disebut dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40, yang artinya bahwa Muhammad itu sekali-kali bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, apapun dalil dan alasannya memberikan label spiritual kepada seseorang yang bertepatan dengan momentum tahun politik justru mencederai ketokohan Abah Aus sendiri yang bisa jadi tidak pernah mengikuti rekam jejak seorang Rocky Gerung. Alih-alih memberikan label Rasulullah yang diutus ke bumi untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti, melabeli Rocky Gerung sebagai muslim saja,
telah terbantahkan oleh fakta. Apalagi Rocky Gerung sendiri pernah melontarkan pernyataan bahwa kitab suci itu fiksi. Pernyataan Abah Aos, mohon maaf kalau boleh saya bilang, telah offside, berlebihan, dan sangat bertentangan secara diametral dengan rekam jejak seorang Rocky Gerung yang jahat dan buruk, yang menghalalkan fitnah sebagai cara untuk menyerang pihak-pihak tertentu yang tidak disukainya. Apa lantaran Abah Aos diduga kuat memiliki kedekatan hubungan dengan klan Cendana, sebagaimana juga halnya dengan Rocky Gerung, sehingga membela mati-matian seorang bromo curah politik. Tidak selayaknya seorang mursyid sekelas Abah Aos secara belak-belakan terjun ke ranah politik praktis yang bisa memicu perpecahan dan polarisasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang sampai kepada Allah, yang sampai kepada Allah, takwanya. Bukan takwa di mulut, disimpan, bukan di tembok. Kalimatnya seperti Pak Harto memberikan ajaran kepada kita semua. Tuh di luar. Kalimah apa itu? 8 kalimah Allah, alif lam lam ha, alif lam lam. Itu apa itu? Allah 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 Allah. Terus sampai itu. Dihitung ada berapa? Pekerjaan Syekh Muhammad Soeharto radhiyallahu anhu sejak tahun 70. Bangsa Indonesia lelap tidur, buta semua. Tidak dengar kupingnya, tidak lihat matanya. Siapa Soeharto sejak tahun 70? Menjemput guru suci, guru agung, Ar-Ruhul Amin. Tahun 70 dijemput dari Suryalaya, bukan dipanggil Bapak Polisi, dijemput ke Cendana. Untuk apa? Untuk mentalakin dia sendiri di kamar pribadi. Itu yang pakai dasi itu. Bukan hanya formalitas, diamalkan. Coba lihat apa tuh? Karena kau kabun duriyum yang kita baca tiap Isrok itu ditulis. Pekerjaan Pak Harto itu di sini. Supaya dibaca oleh kita semua. Makanya Abah pakai dasi dinas. Kalau pakai dasi kan dinas. Bukan murahan, bukan pakai dasi itu, dinas. Diundang oleh beliau. Mata kita tidak lihat beliau, ada hadir. Sama istrinya, Ibu Tin, yang diabadikan oleh suaminya di masjid Atin, strip tin. Tentunya ini juga sudah jadi pelajaran untuk bapak-bapak, untuk para abah-abah ini, supaya mengabadikan nama istrinya. Atin, qawamun 'ala nisa. Contoh buat kita. Tidak nama Soeharto, nama Atin. Yang bikin siapa? Mengabadikan nama. Tidak banyak obrolan Abah Anom kepada Abah. Paling tidak lebih dari 2 jam. Begitu pulang dari Cendana, Abah cerita, kita sekarang sudah ada di nomor 1. Tidak mengatakan Abah Soeharto ditalkin. Kita sekarang sudah ada di nomor 1. Mulai sekarang kamu jangan marah-marah di panggung.
Pak Harto yang akan bicara torikot. Kamu bicara Pancasila. Apa anom? Pak Presiden Soeharto, orang nomor 1 waktu itu yang akan bicara torikot. Kamu bicara Pancasila. Makanya dibaca Manqobah tadi, sambutan Bapak Presiden Soeharto tahun 95. 25 tahun sudah, zikir sudah, itu segala amaliyah dari Abah dipakai. Baru ke Suryalaya. Sudah 25 tahun mengamalkan thariqah Qadirin Sabandia. Baru ke Suryalaya tahun 95. Ulang tahun Suryalaya ke-90. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, membaptis seorang Rocky Gerung menjadi seorang rasul jelas melukai common sense publik, khususnya umat Islam yang meyakini dan mengimani bahwa hanya Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi nabi dan rasul di akhir zaman. Kedua, di tahun politik seperti ini memberikan gelar dan label tertentu kepada seseorang yang memiliki afiliasi politik dengan kelompok tertentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Memang tidak ada larangan siapa mendukung siapa dalam dunia politik elektoral. Namun konteksnya sangat jauh berbeda apabila hal itu dilontarkan oleh Abah Aos sebagai seorang mursyid dan ulama besar yang memiliki banyak pengikut. Secara pribadi saya sangat menghormati Abah Aos dalam posisinya sebagai seorang ulama besar dan mursyid thariqah Naqsabandiyah. Tetapi saya tidak wajib mengikuti pernyataan sikap politik Abah Aos yang memosisikan Rocky Gerung selevel Rasulullah. Politik merupakan persoalan muamalah yang terkait dengan kontestasi demokrasi 5 tahunan yang perlu disambut dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan sebagai wujud kedaulatan rakyat dengan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih calon pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil, dan jujur sesuai dengan preferensi politiknya masing-masing. Jangan sampai kontestasi demokrasi digiring ke dalam suasana yang menakutkan dan menegangkan hingga menimbulkan efek kebencian dengan sesama anak bangsa karena perbedaan pilihan politik. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.